Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu Hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, ada. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya, tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Hai Kain, kenapa wajahmu muram? Anda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang melihat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini, di mana Engkau sudah mengizinkan kami boleh beribadah bersama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah, dalam pekerjaan, di perjalanan dimanapun Tuhan yang menyaksikan ibadah pada siang hari ini. Kami tak percaya Engkau ada bagi kami, Engkau telah menyertai dan melindungi kami Tuhan. Dan sementara kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya hari Minggu ini kita semua bersuka cita. Amin. Mari sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sanggup.
pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bertepuk tangan bersama-sama, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama kita yang pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan Tuhan kita, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita serukan nama Tuhan kita. Dia Yesus yang berkuasa, haleluya. Mari sama-sama pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey! Bersama katakan Tuhanku maha besar. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hey. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap mau menyorakkan nama-Mu Tuhan. Kami tetap mau berseru kepadamu. Di setiap musim hidup kami tahu Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk nafas yang Kau beri Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan.
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih. terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan. katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan sementara kami akan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu sedang Kau persiapkanlah, biar firman yang ditabur kepada kami Tuhan bisa menjadi berkat dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo warga kerajaan, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Apakah suara saya bisa didengar? Oke. Suaranya bisa ya? Oke. Terima kasih buat Ibu Gembala dan tim pengembalaan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah lewat Zoom. Kami percaya hadirat-Mu ada dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, supaya firman yang tertabur akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan kami. Kamu sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan amin. Seperti yang kita semua tahu, tema bulan ini adalah tentang mature atau dewasa. Nah, 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar dari Pastor Roni Daud Simeon, bahwa orang yang dewasa harus bisa menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada pikiran Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar dari Pastor Bambang Haryanto, yaitu orang yang dewasa mengerti tujuan hidupnya, yaitu bisa menguasai diri. Mengerti kebebasan ada batasnya, bisa mengendalikan pikirannya, dan bisa mengendalikan keinginannya. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk sama-sama kita belajar lebih lanjut tentang kedewasaan. Saya akan mulai dari Matius 5 ayat 48. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada terjemahan lain berkata lebih jelas, haruslah kamu menjadi sempurna. Artinya ada prosesnya. Nah, di versi Amplifier Bible, di versi bahasa Inggris dikatakan, growing into spiritual maturity both in mind and character, actively integrating
godly values into your daily life. Bertumbuh menjadi dewasa rohani, baik dalam pikiran dan karakter, dengan aktif menyatukan nilai-nilai ketuhanan ke dalam keseharianmu. Oleh sebab itu, kedewasaan identik dengan yang namanya perubahan. Transformasi Perubahan adalah perjalanan seumur hidup yang termanifestasi dalam kedewasaan rohani secara pikiran dan karakter. It's a lifelong journey. Oleh sebab itu, tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan. Seperti yang Pak Bambang minggu lalu sudah katakan juga, tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Dewasa bukan karena usia, tetapi karena penerimaan tanggung jawab. Umur saya 64 tahun, belum tentu saya lebih dewasa dari Pastor Anthony yang baru umur 29 tahun. Dewasa bukan karena umur kita sudah tua. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan yang harus kita ambil. Oleh sebab itu, hari ini saya beri judul firman Tuhan, sharing saya adalah Journey to Maturity. Perjalanan menuju kedewasaan. Nah, ketika kita lahir baru, biasa kita akan melalui 3 fase kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama, saya sebut dengan fase independence atau fase ketergantungan. Setiap warga kerajaan, termasuk saya dulu, waktu lahir baru, saya mengalami ini, melewati fase dependence, masa yang dimana kita masih perlu dibimbing, perlu diawasi, belum mengerti kebenaran secara utuh, masih mudah dipengaruhi, perlu diajar dalam segala hal, mudah mengeluh, tersinggung, dan sifat anak-anak lainnya. Saudara, saya pernah pergi ke satu gereja, waktu itu saya baru lahir baru, namanya di gereja kan ada usher-nya, itu usher-nya kasih tangan saya, tapi mukanya nggak ke saya tersinggung, saya nggak mau lagi ke gereja itu. Namanya juga masih anak-anak, pengen diperhatikan. Tetapi saya percaya bahwa orang percaya akan naik lagi kepada fase yang kita sebut fase independence atau fase mandiri. Nah, di fase mandiri ini kita sudah mulai sedikit mengerti firman Tuhan. Tidak perlu dibantu, tidak perlu diawasi. Tapi masih suka pindah-pindah gereja. Belum mengerti. Kalau diajak komsel masih nggak mau. Senangnya dengerin pendeta yang bagus-bagus khotbahnya. Nggak ada salahnya dengan itu. Saya dulu ada di fase ini. Saya suka favorit dengan satu pendeta. Kemanapun tiap minggu dia berkhotbah, saya ikutin. Ke gereja manapun saya ikutin. Karena saya merasa begini, ngapain ke gereja kalau nggak dapat apa-apa? Jadi ke gereja, orang-orang di fase ini pengen mendapatkan sesuatu, masih rada egois. Masih suka mengkritik daripada berkontribusi. Kalau pendetanya khotbahnya nggak bagus, ngantuk nih, pengen pulang. Nah, tapi orang percaya di fase ini akan naik ke fase yang saya sebut sebagai fase interdependence atau fase saling ketergantungan, fase dewasa, fase di mana saudara dan saya mulai berbuah. 2 minggu lalu, Pastor Roni Daud ingatkan kepada kita seharusnya kita punya spirit interdependence, di mana kita sudah dewasa, sudah mengerti kebenaran, sudah mau melakukan kebenaran, walaupun fase interdependence bukan sebuah pencapaian, tetapi fase di mana kita terus mau bertumbuh ke arah kedewasaan. Biasanya fase ini orang-orang senang berkontribusi, orang-orang senang bersinergi, dan bisa mengerti dari sudut pandang orang lain, nggak gampang tersinggung. Orang-orang yang dewasa rohani biasanya mengerti mengapa harus komsel, mengapa harus tertanam, mengapa harus mengembalikan persepuluhan, mengapa harus memberi, mengapa harus mengampuni. Tidak mudah terpengaruh. Sebaliknya hidupnya mempengaruhi yang baik, bijaksana, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dan memegang komitmen yang tinggi.
Nah, fase interdependence atau fase kedewasaan penuh ini harusnya yang warga kerajaan harus kejar. Jangan mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri, tapi kejarlah sesuatu yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh ke arah fase interdependence, ke arah kedewasaan penuh ini. Oleh sebab itu, saya suka saudara bertanya. Mari kita mulai belajar. Di Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan The Message Bible bahasa Inggris, tapi saya akan bacakan langsung dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, jangan menjadi nyaman dengan budaya yang ada di sekitar kehidupanmu, sehingga engkau menyesuaikan diri atau hidup di dalamnya tanpa berpikir lagi. Perhatikan, sebaliknya, arahkan perhatianmu kepada Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan dari dalam keluar. Segera kenali apa yang Dia inginkan dari kamu dan tanggapi dengan cepat. Tidak seperti budaya yang ada di sekitar kamu yang selalu menarik kamu turun kepada tingkat ketidakdewasaan, perhatikan. Tapi Tuhan selalu ingin membawa keluar yang terbaik dari dalam dirimu, membangun kedewasaan yang matang di dalam dirimu. Jadi kalau saudara dan saya mau punya spirit interdependence, menjadi orang-orang yang dewasa. Yang pertama, dikatakan jangan menjadi nyaman dengan budaya yang ada di sekitar kehidupanmu, sehingga engkau menyesuaikan diri atau hidup di dalamnya tanpa berpikir lagi. Atau dalam bahasa Indonesia, di terjemahan Roma 12 ayat 12a dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Saudara, ternyata kalau kita mau dewasa, kita jangan terpengaruh oleh budaya di sekitar kita, budaya dunia ini. Dan apa yang Alkitab katakan tentang dunia? Di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu, perhatikan, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada 3 yang dunia tawarkan kepada orang percaya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Hati-hati dengan ini. Kalau saudara dan saya mau terus bertumbuh ke arah kedewasaan yang menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus, seharusnya kita aware dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Nah, apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, dunia menawarkan kita untuk hidup dengan keinginan daging. Tetapi kita orang percaya hidup kita harus dipimpin oleh roh. Yang buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Berbeda banget. Keinginan daging dan keinginan roh kita berbeda banget. Dan kemudian apa lagi? Keinginan mata. Saudara, suatu hari mata ini punya koneksi erat dengan hati yang menyimpan keinginan, hasrat, dan perasaan. Apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan. Yang jika kita tidak juga dapat tidak menjaga, bisa membuat kita jatuh. Mata bisa membawa seorang jatuh dalam dosa. Dunia selalu menawarkan sesuatu lewat mata. Suatu hari iblis menawarkan kepada Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan sudah larang. Iblis berkata, kalau kamu makan buah itu kamu akan bisa seperti Tuhan. Dan mari kita baca apa yang terjadi. Kejadian 3 ayat 6. Perhatikan. Perempuan itu melihat pakai apa? Pakai mata.
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Yang kedua, timbul dari hati Hawa keinginan karena mata dia melihat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau saudara perhatikan, mata timbul keinginan dan kemudian timbul tindakan. Kita harus hati-hati dengan penawaran dunia. Raja Daud melihat Batsheba, timbul keinginan dan diteruskan dengan tindakan. Akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa. Saudara masih ingat Pastor Roni Daud juga sering pergi jalan-jalan sebagai laki-laki, dia selalu melihat perempuan dan tergoda. Tetapi Pastor Daud Simeon ada satu tantangan. Dia bilang darah Yesus katanya. Jadi kalau tiap kali jalan-jalan sama istrinya, tiba-tiba dia bilang darah Yesus. Istrinya nanya, mana cewek itu? Mana cewek itu? Jadi hati-hati dengan keinginan mata. Dengan keinginan mata. Terus dikatakan apa? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup atau kesombongan adalah suatu kompetisi. Seorang manusia ingin diakui dan dipuji oleh manusia yang lain. Saudara, dunia selalu menawarkan sesuatu yang membuat manusia itu ingin lebih daripada yang lain. Dunia menawarkan kesombongan. Katanya nggak boleh kalah dengan orang lain. Orang dipacu terus untuk merasa lebih baik dari orang lain, lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, dan lain sebagainya. Sedangkan surga mengajarkan kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6a berkata, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dunia selalu menawarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. To follow Jesus is unfollow the world. Oleh sebab itu, saudara, yang pertama, saudara, kalau saudara mau bertumbuh ke arah kedewasaan, saudara nggak boleh serupa dengan dunia ini, nggak boleh nyaman dengan budaya yang ada di sekitar kita, nggak boleh gampang terpengaruh oleh dunia itu. Tetapi, saudara, kita juga tahu bahwa sering kita tahu bahwa hal tersebut nggak baik, tapi kadang kita gagal untuk menghindar. Kita jadi terpengaruh oleh dunia itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga ajarkan, kalau saudara tidak mau serupa dengan dunia itu, hal kedua dikatakan di Roma 12 ayat 2b, sebaliknya, arahkan perhatianmu kepada Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan dari dalam keluar. Kalau saudara nggak ingin serupa dengan dunia, maka arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan dari Amerika bernama Pastor Bill Johnson berkata, the mind is either at war with God or it is being renewed. There is no middle ground. Pikiran kita pilihannya cuma dua. Diperbarui oleh firman atau berperang melawan Tuhan. Saudara, ketika pikiran kita berhenti diperbarui, waktu pikirannya kosong, maka kita sedang membangun benteng pemikiran melawan pemikiran Kristus. Oh ya, berarti saudara harus penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan supaya tidak ada benteng-benteng pemikiran yang melawan Kristus. Kalau saudara mau tidak sama dengan dunia, saudara harus fokus dengan yang namanya firman Tuhan. Nah, Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian. Oh, firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Karena kita mengalami bahwa firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Kekuatannya lebih tajam dari pedang yang kedua sisinya paling tajam. Jadi firman Allah, perhatikan, sangat berkuasa sampai bisa tembus menusuk hati kita.
Sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. Luar biasa ini. Saudara, ketika memenuhi pikiran saudara dengan firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman itu siang dan malam, firman Tuhan yang saudara perkatakan, saudara merenungkan itu kan kembali mengingatkan saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu luar biasanya firman Tuhan. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara perlu firman Tuhan. Ketika saudara nggak mau serupa dengan dunia ini, sebaliknya saudara harus arahkan, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang dikatakan masuk merubek hati kita, menusuk hati kita, dan memperbarui pikiran kita, sehingga termanifestasi dalam tindakan kita. Oleh sebab itu, saya katakan the fruit of transformation is maturity. Buah dari transformasi adalah perubahan hidup, adalah kedewasaan. Saudara mau dewasa, saudara harus memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan bahwa dia akan berubah. Dia akan berubah dari dalam keluar. Saudara, tahukah saudara bahwa Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak merasa dirinya telanjang. Dia tetap saja, diam saja, nggak apa-apa. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia baru merasa dirinya telanjang. Secara fisik Adam dan Hawa nggak ada yang berubah. Tetapi ternyata dosa merusak apa yang di dalam. Dan ketika dalamnya rusak, perasaan pikirannya bahwa dia telanjang, termanifestasi dalam tindakannya mengambil daun ara untuk menutupi. Dan kemudian bersembunyi. Saudara, dosa merusak apa yang di dalam. Firman Tuhan membersihkan apa yang di dalam. Tadi dikatakan ketika kita memenuhi firman Tuhan dengan dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, memperbarui pikiran kita, dan termanifestasi dalam tindakan-tindakan kita, sehingga terjadi perubahan menuju kedewasaan. Luar biasa firman Tuhan. Dan dikatakan juga, kemudian di Roma 12 ayat 2c dikatakan, segera kenali apa yang dia inginkan dari kamu dan tanggapi dengan cepat. Saudara, ternyata kita harus menanggapi firman Tuhan dengan cepat. Kalau saudara dan saya mau menjadi dewasa, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan berarti kita otomatis mempunyai karakter dan sifat-sifatnya Tuhan. Kita perlu spend time, meluangkan waktu bersama Tuhan supaya kita mulai mengenali apa yang Tuhan mau dan menanggapinya dengan cepat. Saudara, Pastor Johannes Tili, anak angkat saya, bercerita bahwa anak-anaknya sering dia luangkan waktu ngobrol-ngobrol sama dia. Dan dia ingin kalau bangun tidur, kemudian kalau makan di meja makan, kemudian harus berdoa, dia ajarin dari kecil. Semakin sering dia berkumpul sama anak-anaknya, semakin anak-anak cepat mengerti kehendak papanya dan melakukannya. Bukankah demikian saudara dengan saya dan Tuhan? Semakin kita sering berhubungan dengan Tuhan, semakin kita kenali apa yang dia inginkan dari kita. Dan seharusnya kita menanggapi dengan cepat. Ketika kita spend time sama Tuhan, segera kita tahu, oh iya ya, aku harus mengembalikan persepuluhan. Sudah, jangan ditunggu-tunggu, kembalikan. Oh iya ya, saya harus mengampuni. Ya sudah, kita harus mengampuni, cepat mengampuni. Kemarin saya untuk pertama kalinya dapat tugas dari Ibu Ruth dan Pak Bambang dan Pak Febri untuk melayani di rumah duka. Saya belum pernah sharing di rumah duka. Kemudian saya pelajari firman Tuhan apa ya. Terus di pengkhotbah dikatakan ada begini, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Saudara tahu, tadi keinginan daging adalah pesta pora. Apa sih yang membuat kita lebih baik ke rumah duka? Di bawah di pengkhotbah juga dikatakan karena kita bisa mengenali
bahwa suatu hari kita diingatkan bahwa suatu hari kita pasti akan meninggal juga. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu saya kembali waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga melihat iya ya. Segera kenali apa yang dia inginkan dari kamu. Penting bagi saudara dan saya kalau mau bertumbuh ke arah dewasa, mengenali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan sila dan tanggapi dengan cepat. Our response determines our transformation. Respon kita terhadap firman Tuhan menentukan bagaimana transformasi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, nggak heran kita ada di tempat yang sama, di gereja yang sama, dapat pengajaran firman Tuhan yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda-beda. Ternyata ini kuncinya. Kalau saudara mau dewasa, kenali apa yang Tuhan mau, dan tanggapi dengan cepat. Semakin kita mengenali maunya Tuhan, semakin kita dengan cepat berubah. Terjadi transformasi, perubahan ke arah kedewasaan, terus dan terus. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Nah, itu 3 hal. Jadi yang pertama, kenali, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau menjadi dewasa, kenali itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, caranya gimana? Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan mengisi penuh pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita kosong. Penuhi, firman Tuhan akan menusuk hati kita, memperbaharui pikiran kita, dan termanifestasi dalam tindakan kita. Terjadi perubahan menuju ke arah dewasaan. Yang ketiga, kenali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenali dia dan respon dengan cepat. Semakin saudara semakin cepat mengenali apa maunya Tuhan dan meresponinya, saudara akan cepat bertumbuh ke arah kedewasaan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya bacakan Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, perhatikan, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang dewasa dapat membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Baik, standar moral dunia itu baik. Standarnya warga kerajaan adalah berkenan. Saudara, seringkali kita mendengar, kalau kita ngobrol-ngobrol dengan orang, selalu berkata begini, semua agama baik. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi standar baik itu standarnya dunia. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Relationship with God, kita harus perlu untuk membangun hubungan. Kekristenan adalah bicara tentang menuju kedewasaan. Oleh sebab itu standarnya nggak cuma baik. Seharusnya saudara dan saya punya standar yang namanya berkenan. Berkenan ini saya juga bingung seperti apa. Tapi mungkin simpelnya seperti ini. Berkenan adalah ketika kita melibatkan setiap firman Tuhan dalam setiap area kehidupan kita dan mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Itu berkenan. Nah, di Roma 12 ayat 1 di The Message Bible, sekali lagi The Message Bible, tapi saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Ini standar orang yang berkenan. Saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Dikatakan begini, jadi ini yang aku ingin engkau lakukan. Tuhanlah yang membantu engkau. Tuhan yang menolong kita. Untuk membawa kehidupan kita setiap harinya. Perhatikan. Tuhan nolong kita dalam tindakan-tindakan kita setiap harinya. Pada saat engkau tidur, makan, pergi kerja, dan berjalan-jalan di dalam kehidupan setiap harinya. Dan mempersembahkan atau meletakkan itu semua kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Wow. Saudara, standar hidup yang berkenan ternyata seperti itu. Waktu tidur, makan, kerja, berjalan-jalan dalam kehidupan, kita harus mempersembahkan atau meletakkan itu sebagai persembahan yang hidup. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, persembahan yang kudus.
Orang standarnya warga kerajaan yang dewasa adalah selalu minta pertolongan Tuhan untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusannya sehingga dia tidak salah, tidak sesuai, tidak menyesuaikan diri dengan apa yang dunia ajarkan. Jadi yang keempat, kalau saudara mau jalan ke arah kedewasaan adalah punya standar hidup yang baik. Jadi kita belajar 4 hal hari ini. Perjalanan menuju kedewasaan. Yang pertama, tidak serupa dengan dunia ini. Kita detek keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kedua, caranya arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan yang akan merubah dari dalam kita, memperbaharui pikiran kita, dan termanifestasi dalam tindakan kita. Sehingga kita terus berubah semakin lama semakin punya karakter Kristus. Yang ketiga, kenali apa yang dia inginkan dan tanggapi dengan cepat. Yang keempat, punya standar hidup yang berkenan. Terakhir, saudara, saya minta waktu 3 menit lagi sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ini ayat besar kita di bulan ini. Perhatikan. Dialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia, sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu atau penginjil, dan yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru atau pengajar dan pemelihara jemaat. Ayat 12. Jadi saudara dan saya ini punya karunia rohani untuk melayani. Ada yang bisa jadi nabi, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi rasul, ada yang bisa jadi pengajar, dan gembala. Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus dibangun. Dengan demikian, kita semua menjadi satu oleh iman yang sama, nggak gampang diumbang-umbingkan dengan pengajaran yang sesat, dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Sekali lagi, tujuan kedewasaan, tujuan kehidupan adalah kedewasaan, bukan kesempurnaan, tapi yang dituju adalah yang sempurna. Ayat 14, maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang-orang dengan tipu muslihat mereka. Ayat 15, tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama, sekali lagi makin lama menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Di bawah pimpinannya, di bawah pimpinan Kristus, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Ternyata saudara, ketika saudara dan saya ada di fase mempunyai spirit interdependence, saling bergantungan, maka kita yang punya kasih karunia rohani untuk melayani, seperti penginjil, rasul, dan lain sebagainya, bisa mempunyai tujuan sama untuk membangun tubuh Kristus. Saya berdoa warga kerajaan, kita semua adalah orang-orang yang dewasa, yang mengenali karunia rohani. Apa sih karunia rohani saya? Apa sih karunia rohani kita semua? Sehingga kita bisa bekerja sama di gereja GBI Rock ini. Menjadi orang-orang yang dewasa, yang bisa bersama-sama membangun di bawah pimpinan Kristus untuk memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Saudara, saya berdoa firman Tuhan hari ini akan membantu saudara dan saya untuk berjalan menuju kedewasaan. Dan ketika itu terus kita lakukan, maka kita akan menjadi tubuh Kristus yang bersatu. Di bawah pimpinan Yesus, maka kita akan bersungguh bersama-sama untuk memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Itu saja hari ini dari saya. Mari kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami tidak saja mau mendengar firman-Mu, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah warga kerajaan yang punya spirit interdependence, punya spirit dewasa, punya spirit untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap kami, ajar setiap kami untuk terus merubah pikiran kami, memperbarui pikiran kami dengan firman-Mu, meresponi dengan cepat apa yang Kau mau, sehingga kami punya standar hidup yang berkenan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus ingatkan setiap kami atas firman-Mu yang hidup ini dan menjadi pegangan dan akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati katakan, amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan ini roti ya, dan ini anggur, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran-Mu yang Engkau telah beritakan kepada setiap kami, untuk kami terus masuk ke dalam kedewasaan penuh, di mana hidup kami itu memiliki keserupaan dengan Engkau Tuhan. Hidup kami mengalami kehidupan yang berbuah, berdampak, dan buah itu tinggal tetap dalam setiap kehidupan kami dan hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba firman-Mu, Pak Edi Tuhan, biarlah Engkau terus mengurapinya dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia pikirkan, dia sampaikan kepada setiap kami, itu sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar di hadapan kami ada tubuh, ada roti dan anggur, kami akan menikmati bersama dengan Engkau, duduk sidangan dengan Engkau. Layakkanlah setiap kami Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ini roti biasa, tetapi inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya bacakan, sebab apa yang telah kutulis kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat melebihi kepala kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Angkat cawan ini Bapak Ibu. Cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. Kita adalah seharusnya orang yang berdosa, adalah menerima hukuman. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita, Dia gantikan dengan darahnya sendiri yang menghapus setiap dosa kita. Kita dibebaskan, kita dilayakkan kehidupan kita, dan kita diperkenankan untuk masuk di dalam gelanggang untuk sampai kepada tujuan akhir dari setiap kehidupan, di mana Dia akan memberikan setiap kita mahkota keabadian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat-angkat melebihi kepala kita ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum.
Mari kita mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahkan hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kita, membebaskan setiap kita. Kita hidup maksimal, kita mengalami kedewasaan penuh yang memang sudah Tuhan desainkan kepada setiap kita. Bahkan hari ini kita sudah duduk sidangan dengan Tuhan, kita menikmati tubuh dan darah Yesus Kristus yang Dia berikan kepada setiap kita sebagai pengorbanan buat kita. Dia mengambil kita dari kehidupan yang hina. Dia menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu, dalam kematian Yesus, ada breakthrough, ada kesembuhan, ada kelimpahan yang diberikan kepada setiap kita. Dan saya berdoa pada setiap kita hari ini, yang ada di rumah, kalau menikmati kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Dan tunjukkan jalan kepada setiap kita. Dan kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa luar biasanya Tuhan bagi setiap kita. Kita sampai hari ini ada. Oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktumu yang Kau berikan pada setiap kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, dan percaya bahwa semuanya itu adalah berkat anugerah dan kebaikan yang datang daripada-Mu Tuhan. Mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam wadah roh ini, yang mengalami kesusahan, kesakitan, biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bahkan yang beban berat, mungkin dalam pekerjaan mereka sedang mengalami kesusahan, kekurangan order, ataupun ada permasalahan, aku percaya kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Darah Yesus, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, sudah membereskan segala sesuatunya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Walaupun dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kami perkatakan bisa melalui semuanya ini bersama Yesus. Tak ada satupun yang mustahil dalam setiap kehidupan kami. Dan kami imani, kami percaya itu. Dan kami percaya bahwa Yesus mengasihi setiap kami, memberikan suatu kuasa kepada setiap kami untuk hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua diberkati. Dan saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Untuk setiap persembahan Bapak Ibu bisa melalui QR atau melalui transfer dengan nomor rekening yang ada tertera di bawah. Ya, baik untuk persembahan perpuluhan dan persembahan umum ataupun diakonia dan misi, mohon dikasih keterangan untuk setiap persembahan yang ada. Oke, saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan juga pujian penyembahan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di atas segalanya, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dewasa Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hidup ini Tuhan yang Engkau sudah percayakan kepada kami masing-masing. Dan juga terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai siang hari ini Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Engkau. Kami tahu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan, usaha yang saudara-saudara kami kerjakan Tuhan. Agar kiranya berkat Tuhan menyertai senantiasa Tuhan.
dan kami senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat menabur. Baiklah jemaat Tuhan, mari saatnya kita memberikan persembahan kita. Yeay. Mari sama-sama ikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hey. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi mari yuk saudara angkat kedua tanganmu. Ya, kita menerima berkat hari Minggu ini, berkat yang dari Tuhan. Apabila saudara mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya, biarlah kehendak Tuhan boleh nyata dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari Minggu ini Tuhan, kami tidak menyanyiakan waktu kami untuk kami datang kepadamu, mengambil waktu yang terbaik duduk diam bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi umat-Mu yang sudah mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Maka Tuhan, Engkau menyertai, melindungi kemanapun umat-Mu berada. Ketika Engkau keluar, Engkau masuk. Ketika Engkau dalam pekerjaan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan boleh menyertai para malaikat surga, Kau utus melindungi dan menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tadi ada jiwa baru ya, Lini. Shalom, ya. Shalom, ada Lini. Mana lagi Ya, Lini? Shalom. Ujian. Ada Bu. Burut, saya kenalin Lini, mau nggak Burut? Istrinya Ava. Ada di sini. Lin, mana Lin? Nah ini Lini Buljono ini, masih ke-mute Lin. Ini Ya. Burut, semua teman-teman, ini iparnya Ibu Ruth dulu. Tapi baru kenal hari ini. Shalom everyone. Dia tinggal di Jakarta. Ibu kena mute, Bu. Ibu Ruth masih mute. Oke. Ya, mantan dulu ya. Jadi Ya. suaminya almarhum juga ya Lini ya. Iya, Almarhum betul. ya sudah meninggal. Itu juga mantan. Jadi bapaknya David juga sudah tidak ada. Jadi kakak beradik suaminya dia sama mantan suami saya kakak beradik. Lini, berapa puluh tahun kita tidak pernah ketemu baru hari Iya. ini. Ya, selama kita Baru kenalnya setelah semuanya meninggal. Oh iya, betul. Pak Edi ini yang menjadi jembatan. Pak Edi, Tuhan memberkati. Saya minta nomor telepon ya Lini. Yes. Wow. Yes, okay. Aku Saya ada ke Jakarta. ibadah dari kemarin-kemarin. Saya kenalin Burut, saya bilang. Anaknya di mana? Anaknya di mana Lini? Anak saya sekarang di Guangzhou. Oh ya. Nanti dikenal lo David ya. Yes. Oke. David Ya. Evan. Oke. Thank you. Ganteng you. ya, Yes. David kayak Nanti- Evan. Nanti minta nomor teleponnya ya. Ini Ya. kita hubungi. Terima kasih. Thank you, Eddie. Thank you. Shalom Thank you semuanya. ya. Keluarga Shalom. kerajaan, jangan Shalom. dulu kita Foto dulu, foto. Kita ada pengumuman yang sangat penting. Oh, Saya percaya luar biasa semuanya diberkati hari ini dengan
pengajaran khotbah dari Pastor Edi luar biasa ya. Spirit of interdependency ya, kita harus saling bergantung sama dengan yang satu dengan yang lain untuk terus bertumbuh menjadi serupa ya. Kita terus belajar bertumbuh. Nah, saya percaya kita semua ini sudah sangat rindu untuk kembali hadir di gereja secara onsite. Nah, melalui kesepakatan bersama dengan para tim pengembalaan dan gembala Ibu Ruth dan menimbang seluruh aspek di dalam situasi yang saat-saat ini terjadi, gereja memutuskan mulai minggu depan kita akan hybrid. Jadi ada ibadah onsite dan ibadah Zoom tetap jalan. Jadi ibadah Zoom tetap jalan seperti biasa, pukul 9.45 gate Zoom sudah dibuka dan jam 10 kita mengikuti ibadah secara virtual. Yang di onsite ada di onsite di gereja, yang di Zoom tetap mengikuti ibadah secara Zoom. Dan bagi yang mungkin berhalangan waktu untuk hari Minggu, maka akan bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube yang akan ditampilkan lewat dari 1-2 hari. Mungkin Selasa akan diupload ke YouTube-nya. Jadi tetap kita akan bisa mengikuti ibadah secara online baik secara YouTube. Ya. Tapi ada syarat yang kita harus penuhi. Belajar kita menjadi dewasa juga. Ada syarat yang kita harus penuhi. Karena syarat ini semata-mata kita saling mengasihi. Kita percaya kita mau bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, tapi kita juga memperhatikan kebaikan kebersamaan kita, ya. Kesehatan kebersamaan kita juga kita perlu perhatikan. Jadi kita dengan kemarin kita sudah mempertimbangkan. Jadi ada beberapa syarat yang kita harus penuhi. Dan ini perlu kejujuran setiap kita untuk mengerti bahwa kalau kita dalam keadaan yang kurang baik, meskipun hanya flu atau batuk yang belum tentu itu COVID-19, tapi kita sarankan mengikuti ibadah secara Zoom ataupun secara YouTube. Nah, untuk mengikuti ibadah secara onsite, minimal harus sudah divaksin 2 kali. 2 kali, ya. Jadi itu kesepakatan bersama harus menunjukkan vaksin sudah divaksin 2 kali. Itu supaya kita menjaga kebaikan bersama antara sesama kita. Nah, yang kedua juga kesehatan kita harus terus dijaga dan jangan lupa protokol kesehatan itu senantiasa kita wajib sadar diri bahwa kita tahu kita sangat rindu untuk mungkin ya berpelukan atau apa, tapi kita menjaga kebaikan bersama, maka protokol kesehatan 5M itu tetap dijalankan di dalam onsite, ibadah onsite. Jadi yang pertama, masker selalu on, dari masuk sampai keluar ibadah, masker selalu on. Kecuali ada ke toilet, mau minum sedikit atau apa, ya itu. Tapi langsung kembali tutup maskernya, on. Yang kedua, posisi sudah dijaga jarak, dari tempat duduk sudah jaga jarak. Masuknya dari memasuk gereja pun kita juga menjaga jarak. Dan nanti pulangnya pun dengan teratur kita akan pulang dengan jaga jarak juga. Langsung keluar daripada gedung gereja, kita langsung tidak ada berkerumun karena menjauhi kerumunan, dan kita tidak ada makan, minum bersama tidak ada, karena ini kita saling menjaga. Nah, jadi pastikan, saya percaya berapa banyak yang antusias dan rindu untuk ibadah secara onsite, boleh lambaikan tangan, bahkan boleh kasih reaksinya. Nah, dipastikan lagi ada juga syarat tambahan. Jadi bagi yang umurnya di atas 60, kalau mau ikut secara Zoom boleh juga, mau onsite kalau siap boleh juga. Tapi di bawah 12 tahun kita belum boleh karena belum juga divaksin, ya. Karena sudah pasti belum divaksin di bawah 12 tahun. Jadi bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun, kita tetap bisa mengikuti ibadah secara online, by Zoom maupun by YouTube. Nah, itu yang pengumuman tambahan.
Selamat datang lagi Bu Lini. Dan untuk para pengerja, kita akan memasuki break room. Ada 2 room. Yang pertama di Creative Ministry, itu dikhususkan untuk tim PAW dan multimedia. Dan Care Ministry itu dikhususkan untuk para diaken untuk masuk di Care Ministry. Kita akan ada sedikit pertemuan. Nanti Creative Ministry ada dengan Pak Bambang dan Care Ministry ada dengan saya. Di ruangan umum ada Ibu Gembala yang melayani bersama di ruangan umum dengan Pak Edi. Ada kalau ada generasi ada Brother Anthony juga di ruangan umum. Jadi kembali kita ingatkan minggu depan kita sudah hybrid ya, online dan onsite jam yang sama jam 10 pagi. Silahkan masuk ke roomnya. Kita doa dulu Febri, ada yang ulang tahun. Yes, ada Brother Denny tadi baru masuk. Denny mana? Makanya hilang dia. Pagi tolong ditampilkan Bro Denny yang ulang tahun baru masuk ini. Denny ulang tahun, Tasya juga itu kemarin 13. Kemarin ulang ada tahun. Denny, ya ada Denny, ada Tasya. Nanti ada lagi berapa hari lagi ya kita berdoa. Ayo. Akid Bro Denny ditampilkan. Bisa. Bro Den, silakan. Nah, hari ini happy birthday. Special day. Mana Denny live ya? Wait. Denny. Ya. Udah mana live Tasya? ya? Live. Oh, udah keluar ya? Iya, keluar. Ya udah. Tak lihat tadi keluar. Oke, Tasya juga ulang tahun ya. Menyertai. Tidak apa-apa. Kita berdoa. Sebentar, singkat kita berdoa. Ya. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bagi anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami percaya inilah hari kemerdekaan bagi bangsa. Juga kemerdekaan bagi setiap kami. Khususnya juga yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan tambahkan hikmat-Mu. Kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan. Pimpin perjalanan mereka. Ketika mereka hari-hari ini ada Tuhan dalam kehidupan. Tergantung kepada Tuhan. Dan mengandalkan Engkau. Terima kasih. Umur panjang ada di tangan kananmu. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Amin. Oke. Baik, silakan masuk yang butuh bantuan info. Jadi untuk saya assign. Sorry, Feb. Yes. Jumlah itu tadi kamu udah sebutin. Jumlah apa? Oh iya, ada tambah jadi hanya 50 jemaat jiwa yang bisa onsite. Jadi mohon diperhatikan nanti akan ada aplikasi untuk daftarnya. Jadi para pengerja nanti akan install aplikasinya dan daftar bagi yang betul-betul ingin hadir onsite, betul-betul ingin hadir onsite daftar sebelumnya. Jadi kalau tidak bisa segera info supaya bisa dirilis, supaya bisa dipakai kuotanya untuk jemaat yang lain. Jadi betul-betul segera diinfo karena kita hanya 50 kapasitasnya kita batasi 50. Ya, demikian update-nya. Dan kedua, update terakhir kita membutuhkan relawan pastinya karena onsite dan online bersamaan. Jadi akan ada membutuhkan relawan yang untuk multimedia. Makanya bagi yang punya talenta di multimedia, please join dengan Pak Gideon di bawah ministrinya Pak Gideon untuk membantu tim multimedia baik menangani online Zoom-nya juga. Jadi karena perlu bantuan, ada yang perlu recording, video kamera, dan sebagainya. Jadi mari kita saling bergantung. Tadi Pak Edi sudah mengatakan kita saling bergantung bersama-sama, bergandengan tangan, membangun bait Allah ini dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan, silakan masuk ke room-nya masing-masing. Nanti akan ada pengarahan di masing-masing pastoral. Yang lain silakan tetap di tempat umum. Silakan berfellowship dengan Ibu Gembala. Tante, saya bantu dulu. Ya. Kita berdua, Andre. Ya, Ken. Pak Tris, aku masukin dulu. Pak Tris sudah masuk ya.
Iya di rumah ini lagi cari kartun. Kecil. Kamu nggak cari susu oatmeal ya? Mau. Ayub, apa kabar Pak Ayub? Sehat? Masih ke-mute Pak Ayub? Ke-mute. Pak Ayub urusannya? Sehat. Puji Tuhan. Sehat. Ibu ke-mute. Akademi COVID lulus. Pak Ayub lulus. Sama Ibu sudah lulus. Terus sedikit ya, Pak Ayub? Ya, sedikit lah, Pak. Enggak apa-apa, yang mungkin makan banyak. Biasanya kalau COVID mesti kurus. Pak Git masuk ke tempatnya kreatif ya Pak Git, soalnya mungkin nanti ada pengarahan dari Pak Bambang. Ya. Tante sama Pak Edi silakan. Keti mana Keti? Keti Uci. Keti ikut kemana Pak? Ke kreatif, ke PAW, karena kan di PAW. Udah masuk. Keti enak aja. Iya, Keti enggak usah ikut-ikut sini. Ya. Jadi yang di umum, Bu Keti tinggal di accept, itu saya sudah kasih ke kreatif. Ntar aku bilangin dia lagi. Bisa. Aduh sayangnya, kalau sayang saya sudah di heaven. Itu sayang. Sayang saya sudah di heaven. Sehat semua ya. Bu Tina, kok enggak dengar Bu Tina? Itu ada Bu Tina, Linda Hudson mana? Kreatif ya? Bu Tina kreatif loh itu. Apa? Bu Tina kok masih di sini kreatif itu? Oke. Pak Hani sehat? Ya, oke. Ibu sehat semua ya, di Tuhan. Haleluya, sehat. Ini lihat pemakaman itu loh, Mama Pak Arifin. Masih jalan ke daerah Purwodadi. Uci, sehat. Tante sehat. Jangan lupa besok pagi doa pagi. Yap. Nanti ada persiapan untuk untuk sharing. Jangan aku. Bukan aku kan Tan. Ya nanti minggu depan pokoknya nanti di jadwal ya. Ya Tan. Oke. Pak Hani jadwal juga nanti siap. Daripada malapetaka. Tidak banyak orang hidup sampai usia segini, saudara. Bapak Betan itu mamimu itu.